Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Ayo langsung aja ke alurnya. Meskipun Han Ling Chuan tidak bisa mendengar apa yang dibicarakan kedua orang itu, tapi dia seharusnya sudah menduganya bahwa keduanya akan bergabung untuk membunuhnya. Jadi ini adalah jalan buntu dari sudut pandang manapun. Melihat pemandangan itu, Xiaoyan tampak acuh tak acuh, tapi dia juga tidak menyangka bahwa ketiga tim itu akan menjadi musuh secepat ini. Tapi dalam situasi seperti ini, hal seperti itu tidak mengherankan. Lagi pula mereka masing-masing adalah monster tua tingkat 10.000 tahun. Jika mereka bekerja sama dan berhasil menangkap Raja Kupu-Kupu, maka semuanya akan baik-baik saja. Akan tetapi, jika satu saja di antara mereka terjatuh ke dalam rawa, yang lain tidak akan mengulurkan tangan untuk menolong. Sebaliknya, mereka akan mengangkat kaki dan menghentakkan kaki dengan keras, karena takut dia tidak akan mati. Jadi inilah kenyataan yang kejam. Meskipun sudah berhati-hati dan waspada sepanjang hidup dan mengatasinya segala jenis kesulitan dengan lancar ataupun susah payah, tetapi mereka akan tetap berada dalam situasi sulit yang tidak dapat mereka atasi. Dan ini juga disebut takdir. Saat ini Xiaoyan merasa kecewa saat melihat ini, seolah-olah dia telah melihat segala sesuatu yang terjadi. Namun mereka memiliki perasaan yang sama sekali berbeda di hatinya. Dia tidak bisa merasakan kesedihan sedikit pun, dan bahkan tidak berpikir sedikit pun untuk menolongnya. Seolah-olah orang ini memang seharusnya mati di sini. Memikirkan hal ini, Xiaoyan memiliki perasaan yang membuat hatinya sedikit bergetar. Diam-diam Xiaoyan merasa bahwa dirinya telah berubah. Sekarang dia sebenarnya tidak memiliki sikap acuh tak acuh terhadap kehidupan. Jika dia yang sebelumnya, Xiaoyan pasti tidak akan ada perasaan seperti itu. Goyan, langgar aturannya dan selamatkan orang ini. Xiaoyan tiba-tiba mengencangkan jari-jarinya. Dia sebenarnya tidak ingin menyelamatkan orang ini, tetapi dia tidak tahu mengapa dia merasa begitu gelisah dan ada ketakutan yang langka di matanya. Tidak masalah apakah akan menyelamatkannya atau tidak, yang membuatnya bingung dan takut adalah mengapa keadaan pikirannya menjadi seperti ini. Baiklah, sekarang saya akan mendengarkan Anda. Siapapun yang Anda ingin saya selamatkan, maka saya akan menyelamatkannya. Siapapun yang Anda ingin saya segel, saya akan menyegelnya. Jika Anda ingin saya menyegel langit, bumi, dan seluruh dunia ini, saya akan melakukannya. Sungguh, tak ada yang dapat saya lakukan terhadap Anda. Siapa yang menyuruh saya merawat Anda seperti ini? Sambil berbicara dengan suara yang dalam, Goyan melayang keluar dari lengan bajunya, dan tepat saat hendak terbang keluar dari jubahnya, Xiaoyan tiba-tiba menangkapnya. Apa yang akan dia lakukan? Tuan anjing tidak suka disentuh. Cepat lepaskan saya, Anda adalah laki menjijikkan. Goyan berteriak sambil menatap Xiaoyan, namun matanya hampir dipenuhi dengan rasa jijik. Tetapi Xiaoyan melambaikannya. Bagaimanapun benda ini memiliki kepribadian yang sangat aneh, dan Xiaoyan menganggapnya sebagai lelucon. Tapi Ye Beijing dan Xiao Yueli keduanya terhibur karenanya. Ye Beijing, apakah Anda masih merasakan gejolak di hati Anda saat melihat kematian dan kehidupan? Xiaoyan menoleh ke arah Ye Beijing dan bertanya. Mendengar ini, Ye Beijing mencubi dagunya dengan jari-jarinya yang ramping, lalu menatap Han Ling Chuan di kejauhan. Lalu dia menggelengkan kepalanya. Begitulah takdirnya, setiap cerita memiliki akhir. Itulah akhir hidupnya, karena mereka tidak ada hubungannya dengan saya. Jadi tentu saja saya tidak marah. Ye Beijing berkata perlahan. Jika Anda mengenalnya, apakah Anda tidak akan merasakan gelombang di hati Anda? Xiaoyan melanjutkan pertanyaan, dan mata Xiaoyan tampak berpikir lagi, karena dapat dilihat bahwa Ye Beijing benar-benar menjawab pertanyaan Xiaoyan dengan sangat serius. Dengan keadaannya saat ini, meskipun Xiaoyan bagaikan seekor semut di hadapannya, namun tampaknya Ye Beijing sama sekali tidak pernah meremehkan Xiaoyan.
Ini pertanyaannya yang bagus, dan saya sudah lama tidak memikirkan pertanyaan ini. Jika itu tidak terlalu penting bagi saya juga harus tenang. Setelah Ye Beijing mempertimbangkan dengan seksama, dia menatap Xiao Yan dengan serius dan menjawab. Jadi Xiao Yan juga tampak serius, karena Ye Beijing tampaknya melihat apa yang sedang dipikirkannya. Apakah Anda merasa Anda berbeda dari sebelumnya? Ye Beijing bertanya. Dulu ada kebaikan, bahkan jika itu bukan urusan saya. Meskipun saya tidak akan membantu, ketika saya melihat nyawa melayang atau ada yang dijebak, pasti akan ada gejolak emosi. Jadi tidak bisakah Anda merasakannya sekarang? Jelas, perkataan Ye Beijing tepat sekali tentang apa yang dipikirkan Xiao Yan saat ini. Itu benar, walaupun saya bukan orang baik, tapi hati saya pernah tergerak dalam situasi seperti itu. Tetapi itu hanya sesaat, dan bahkan sekarang sudah hilang sama sekali. Xiao Yan merasa dirinya tampak semakin acuh tak acuh, seolah-olah menghadapi cuaca yang semakin dingin, dan perasaan ini memberinya rasa krisis yang kuat. Sebelumnya saya pikir inilah yang membuat Anda berbeda. Secara logika, bagi seseorang dengan tingkat kekuatan seperti Anda, keilahian akan lebih kuat daripada kemanusiaan, dan apa yang disebut kebaikan hampir akan lenyap. Tapi bukan berarti keilahian membuat orang menjadi jahat. Hanya saja apa yang membuat orang kuat acuh tak acuh terhadap kehidupan sebenarnya adalah karena setelah Anda melihat hakikat kehidupan, tidak ada lagi perbedaan antara yang baik dan yang jahat. Sebaliknya, Anda akan memahami bahwa setiap orang atau setiap kehidupan memiliki makna keberadaan atau cara kematiannya sendiri, yang sebenarnya bukanlah sesuatu yang istimewa. Ye Beijing dengan sabar menjelaskan kepada Xiao Yan perlahan, yang membuat Xiao Yan berpikir keras. Namun dia memiliki pendapat yang berbeda dari Ye Beijing, dan dia tidak setuju dengan pernyataan seperti itu dalam hatinya. Namun Xiao Yan tidak membantah apapun yang dikatakan Ye Beijing. Jadi dia hanya memikirkannya sendiri. Sebelum kembali ke Shenxi, Xiao Yan tidak pernah merasakan perasaan seperti itu. Selain ketidakpedulian terhadap kehidupan, apa yang terjadi pada Cailin, meskipun sangat memilukan pada saat itu, tampaknya mereda dengan sangat cepat. Kalau dia masih seperti dulu, itu sama sekali tidak mungkin. Tapi dia sudah berubah, dan ada perubahan-perubahan halus pada temperamennya. Saat Xiao Yan sedang berpikir, kapan dia berubah? Dia segera membuat kesimpulan berdasarkan waktu. Mungkinkah setelah pertarungan dengan Chang Meishi? Itu memungkinkan saya memiliki kekuatan bertarung yang pernah dimiliki Yang Mulia. Jadi apakah ini harga yang harus dibayar? Kalau bicara secara logika, keilahian ini sama sekali bukan milik saya. Dan saat itu bukan saya. Memang benar bahwa semua kehidupan di dunia mempunyai takdirnya masing-masing. Tetapi sejauh yang saya lihat, takdir telah menentukannya. Dan saya bagian dari takdir Yang Mulia. Dan Yang Mulia bagian dari takdir saya. Jadi apa yang disebut takdir itu ada dalam pikiran saya. Sementara Xiao Yan sedang berpikir, seberkas cahaya tiba-tiba muncul di depan matanya. Meskipun dia tampak sedang memikirkan sesuatu, tapi Xiao Yan tampaknya mengerti apa seberkas cahaya yang muncul di depannya. Jadi dia segera mengulurkan tangannya dan menangkap sinar cahaya itu. Kemudian cahaya itu langsung menyatu dengan hati Xiao Yan. Jelas itu merupakan sumber asal pertama dari tingkat ketiga keabadian dewa. Pada saat ini, Xiao Yan tiba-tiba merobos ke tingkat ketiga keabadian dewa dengan sumber asal pertama. Karena secara keseluruhan dari tingkat ketiga keabadian dewa terdapat 9 sumber asal, dan seseorang perlu memahami 9 jenis kekuatan sumber asal yang berbeda. Dan sekarang Xiao Yan menyadari sumber asal setelah ia menerobos tingkat ketiga. Dan itulah niat baik dalam hatinya. Dia bahkan dengan paksa mengeluarkan keilahian ini dari tubuhnya. Apakah saya juga melakukannya dengan sengaja? Karena sinar keilahian ini sedang menguji kekuatan hati saya. Pada saat yang sama, hal itu juga memungkinkan saya untuk lebih memeriksa hati saya sendiri. Xiao Yan bergumam dengan suara rendah.
Sementara Ye Beijing, dia langsung membelalakkan matanya yang indah. Sungguh luar biasa, saya hanya mengucapkan beberapa patah kata dan meskipun Anda juga perlu memikirkannya, hal itu sebenarnya membantu Anda untuk berhasil memahami keilahian Anda sendiri. Tampaknya kita benar-benar ditakdirkan untuk bersama, jadi biarkan saya menikahi dengan Anda. Setelah berbicara, Ye Beijing menutup mulutnya dengan tangannya dan menatap Xuan dengan heran. Tapi Xuan masih tampak berpikir dan mengabaikannya, karena meskipun ada terobosan, tapi masih banyak kondisi mental yang tertinggal di sini. Untuk memahami keilahian dan kemanusiaan dan untuk lebih memahami kultivasi. Sebenarnya sangat sulit untuk mempertahankan jati diri Xuan yang sebenarnya. Nah, demikianlah video hari ini. Terima kasih sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.